Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala man ba'athahu rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Yang saya hormati segenap para pengurus DKN Masjid As-Salam, yang saya hormati para asatidzah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang Allah muliakan insyaallah. Alhamdulillah, kita bersyukur pagi hari ini Allah bangunkan kita, Allah tuntun langkah kita untuk bisa hadir untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Lalu Allah tahan langkah kita untuk sama-sama kita melakukan ta'lim seperti biasa barangkali di Ahad subuh ini. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan bahas atau tadabburi ayat-ayat tentang hijrah. Kenapa tentang hijrah? Karena kita baru saja pindah dari tahun 1445 ke tahun 1446 ya. Jadi udah berapa tahun Nabi hijrah dulu, Pak? Udah berapa tahun? 1446 yang lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Maka untuk mengenang kembali dan memperingati, kita akan tadabburi ayat-ayat tentang hijrah. Para jamaah sekalian, sebelumnya saya ingin bertanya, bagaimana cara kita mengetahui bahwa ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah? Apa ukurannya? Ada yang tahu para jamaah? Salat kita diterima, apa cirinya? Puasa kita diterima, apa cirinya? Sedekah kita diterima, apa cirinya? Ibadah haji kita, umrah kita diterima, cirinya apa? Ada yang tahu? Boleh kasih jawaban. Cirinya apakah ada jidat hitam di sini? Apakah cirinya kakinya bengkak-bengkak? Di antara yang disebutkan oleh para ulama, ciri untuk mengukur ibadah kita itu diterima atau tidak adalah satu ibadah itu akan menghasilkan ibadah yang lainnya. Satu kebaikan yang sudah kita lakukan menghasilkan kebaikan yang lainnya, bahkan yang lebih bobotnya lebih berat ya. Makanya rukun Islam itu para jamaah, dari yang pertama, kedua, ketiga sampai kelima, yang paling berat yang mana? Yang paling berat adalah rukun Islam yang kelima. Yang pertama mengucapkan dua kalimat syahadat, gampang apa mudah? Mengucapkan dua kalimat syahadat cuma timbang ngucapin doang ya, orang tinggal ngucapin doang dianggap jadi masuk Islam. Gampang apa mudah? Kalau nggak gampang ya mudah. Terus sama sholat lebih berat ya. Habis sholat zakat lebih berat lagi. Habis zakat puasa lebih berat lagi. Habis puasa haji lebih berat lagi. Nah, habis haji apa kira-kira? Hah? Oh, udah selesai itu rukun Islamnya yang kelima, puncaknya. Habis haji ngapain lagi? Hah? Meninggal. Mati katanya. Bagus, nggak ada yang bilang kawin lagi. Jadi para jamaah sekalian yang berbahagia, salah satunya adalah yang menarik untuk kita pikirkan adalah hijrah. Kenapa? Bulan haji itu bulan Zulhijjah ya. Habis bulan Zulhijjah bulan apa? Bulan Muharram.
Udah penghujung, bulan ke-12 pindah bulan 1. Bulan ke-1 itu udah mulai kita tuh ingat kepada hijrah. Ya. Sehingga kita tanya lagi, haji sama hijrah itu beratan mana kira-kira per jamaah? Adakah ibadah yang lebih berat dari haji? Ada nggak, Bu? Apa ibadah yang lebih berat dari haji? Haji sama hijrah beratan mana? Beratan hijrah. Nah, di mana kita coba kita timbang-timbang ya? Nabi dulu hijrah dari mana ke mana? Dari kota Mekah ke kota Madinah. Nabi dulu haji dari mana ke mana? Nabi haji berangkat dari Madinah ya. Ke mana? Ke Mekah. Kalau hijrah dari Mekah ke Madinah, kalau haji dari Madinah ke Mekah, mana jauhan? Jauhan mana? Mekah ke Madinah, Madinah ke Mekah sama ya Pak? Sama. Dari segi jarak sama, tapi kalau kita lihat dari segi sisi lainnya, seperti umpamanya bagaimana Nabi ketika dia hijrah, kondisinya lagi aman atau tidak aman? Lagi dicari-cari, lagi dikejar ya. Kalau haji Nabi waktu itu lagi aman atau tidak aman? Udah aman, sudah futuh Mekah. Berarti mana lebih berat? Hijrah. Waktu Nabi hijrah bawa bekal gak? Gak bawa bekal. Orang lagi dikepung ya, rumahnya dia mau dibunuh, dia keluar aja nggak sempat beli roti, beli ciki, beli apa, beli Yakul, beli roti, nggak sempat. Tapi kalau orang haji, Nabi haji dulu bawa bekal, bawa hewan hadiunya. Jadi beratan hijrah. Kalau Nabi haji berapa hari dulu? Kayak kita sekarang ini ada yang 20 hari, ada yang 30 hari, ada yang 40 hari. Sedangkan hijrah berapa lama? Selamanya, nggak balik-balik lagi. Jadi di sini kita renungkan bahwa sebenarnya hijrah itu lebih berat ya daripada haji. Sehingga berjamaah, apa hubungannya? Ketika tadi saya tanya apa ciri satu ibadah itu diterima atau tidak, yaitu satu ibadah menghasilkan ibadah yang lainnya, apalagi yang lebih berat dari itu. Jadi para jamaah sekalian, maka fokus kita pada hari ini adalah bagaimana kita mengamalkan nilai-nilai hijrah. Kalau dulu Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, berapa tahun kemudian Nabi itu bisa bangkit, menang, merebut kota Mekah. Itu cuma 8 tahun, tidak lebih para jamaah. Dahsyatnya energi atau semangat hijrah itu membuat Nabi SAW dan kaum muslimin itu memiliki kekuatan yang diperhitungkan bahkan oleh Persia dan Romawi. Itu dengan semangat hijrah tidak lebih 8 tahun. Mesti ini dahsyat ini. Cuma bagaimana mengamalkan hijrah di zaman sekarang? Kok kita bertahun-tahun susah bener ya? Nah, ada di mana? Inilah mau kita renungkan pada jamaah. Jadi yang pertama yang kita renungkan bahwa antara hijrah dengan haji ada yang menarik. Kalau haji itu adanya di bulan ke-12 ya, di penghujung tahun. Kalau hijrah adanya di awal tahun. Ini sebenarnya haji dulu atau hijrah dulu? Kalau ngelihat bulannya, mestinya Nabi dulu hijrah dulu atau haji dulu? Hijrah dulu, baru haji di penghujung tahun. Nah, sekarang kita udah ada di bulan Zulhijjah, udah lewat masuk ke hijrah. Jadi haji dulu baru hijrah. Antara dua-duanya itu bisa saling berhubungan para jamaah. Bahwa kapan hijrah itu bisa dilakukan oleh seseorang dengan secara sebaik-baiknya? Tatkala seseorang sudah bisa menegakkan nilai-nilai Islam, rukun Islam yang 5 ada dalam diri dia. Salat syahadatnya, tauhidnya beres,
sholatnya beres, zakatnya beres, puasanya beres, hajinya beres, udah sempurna Islamnya, baru bisa melaksanakan hijrah dengan sebaik-baiknya. Dan bagaimana supaya bisa menjalankan Islam secara sempurna dalam diri kita? Ya dimulai dari hijrah dulu. Jadi mau ditarik di depan bisa, ditarik belakang juga bisa. Yang penting adalah semangat hijrah itu para jamaah sekalian. Terus bagaimana cara mengamalkan hijrah di zaman sekarang? Apakah kita harus pindah seperti Nabi dulu pindah dari Mekah ke kota Madinah? Tentu hijrah itu memiliki banyak makna. Tidak selalu maknanya itu adalah pindah tempat. Ya, kita nggak perlu umpamanya pindah dari Joglo pindah kemana, pindah dari Jakarta pindah kemana, karena kita dalam keadaan aman. Ya, jadi dulu waktu Nabi masih hidup saja, Nabi sudah mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Itu Nabi masih hidup. Kata Nabi, udah nggak ada lagi hijrah setelah Futuh Mekah ini, yaitu dari Mekah maksudnya. Karena Mekah sudah aman. Berarti sejak Nabi masih ada dulu, hijrah tempat itu dari kota Mekah sudah tidak ada. Berarti samalah zaman sekarang ini di Jakarta lagi aman-aman, tidak ada hijrah tempat. Yang ada paling dapat gusuran, pindah, ya, pindah kontrakan, pindah kerjaan, itu namanya pindah bukan hijrah. Nah, para jemaah sekalian yang berbahagia, sebenarnya hijrah jadi zaman sekarang itu bagaimana? Kita bisa terenungkan para jemaah ayat-ayat yang turun tentang hijrah itu. Ya. Di mana, di surat apa, di ayat berapa saja. Itu yang menarik untuk kita renungkan. Ternyata para jemaah, hijrah itu kita temukan ayatnya di surat Al-Muddathir. Surat Al-Muddathir ayat kelima. Ada yang tahu para jemaah, surat Al-Muddathir itu surat yang keberapa? Surat Al-Muddathir surat yang ke-74 ayat 5. Semua ayatnya ada 56. Dia ada di juz 29. Ya. Surat yang ke-74 ayat 5, jumlah ayatnya ada 56 dan dia termasuk surat Makkiyah. Surat yang turun di periode dakwah Nabi sebelum hijrah. Bahkan surat Al-Muddathir itu turun di awal-awal setelah Nabi menerima wahyu yang pertama, surat Al-Alaq, turun surat Al-Qalam, turun Al-Muzammil, turun Al-Muddathir. Jadi masih di awal-awal. Di ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi, Al-Muddathir itu adalah artinya orang yang berselimut. Ya, Nabi saat itu dalam keadaan shock, ya, dalam keadaan shock dia bertemu dengan malaikat, kemudian dia merasa memiliki tugas berat, ya, menyampaikan risalah, dia berselimut. Maka Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Di ayat yang kelima, ini arahan dari Allah. Saat Nabi sedang ketakutan, sedang berselimut, Allah memerintahkan kepada Nabi. Ternyata di antara yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi adalah warrujza fahjur. Pendek tuh Pak, Bu, cuma 2 kalimat. Warrujza fahjur. Ada kalimat hijrah nggak di situ? Fahjur itu kalimat satu akar kata dengan hijrah. Warrujza fahjur. Apa itu warrujza? Warrujza dalam tafsirnya itu beberapa kitab tafsir mengartikan yang dimaksud adalah al-authan wal asnam, yaitu patung-patung berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang jahiliyah saat itu, yaitu perbuatan syirik. Allah perintahkan kepada Nabi, fahjur, maka tinggalkanlah. Hijrah itu artinya pindah atau meninggalkan. Jadi
ada perintah dari Allah kepada Nabi suruh meninggalkan patung-patung berhala, suruh meninggalkan perbuatan syirik. Itu ayat yang berbicara tentang hijrah, tapi sebelum Nabi SAW hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Ayatnya pendek, ya, dan tafsirnya pun sederhana. Nabi diperintahkan untuk meninggalkan perbuatan haram. Nah, para jamaah sekalian berbahagia, berarti apakah sebelum Nabi hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah sudah ada istilah hijrah yang dikenal belum saat itu? Ada apa belum? Kata hijrah itu sudah dikenal belum saat Nabi masih di Mekah, saat Nabi belum hijrah ke kota Madinah? Sudah ada belum istilahnya? Sudah. Mereka sudah mengenal istilah hijrah itu sebelum Nabi hijrah dari Makkah ke kota Madinah. Mana buktinya, dalilnya? Itu dia surat Al-Mudaththir. Ada kalimat hijrah, tapi konteksnya adalah bukan hijrah tempat, tapi konteksnya adalah hijrah dari perbuatan haram. Perbuatan yang dilarang oleh Allah, pindah, tinggalin kepada perbuatan yang diperintah. Itu namanya hijrah juga, bukan? Berdasarkan ayat tersebut, itu namanya hijrah juga pada jamaah. Ya, seperti di dalam hadis juga dikuatkan, hadis yang sahih, Nabi mengatakan, wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang hijrah itu adalah termasuk yang meninggalkan apa yang Allah larang, apa yang Allah haramkan, dia tinggalin. Itu namanya hijrah. Nah, ini barangkali yang belum banyak yang dipahami oleh zaman sekarang. Jadi dipikir hijrah itu adalah pindah tempat saja. Padahal dalam konteks kekinian, kalau kita mau mengamalkan hijrah, adalah hijrah dari perbuatan yang diharamkan, hijrah dari perbuatan yang Allah larang. Nah, para jamaah, saat itu yang dilarang oleh Allah yang pertama kali adalah perbuatan syirik. Nah, karena amat sangat berbahaya perbuatan syirik. Orang pada umumnya saat itu menyembah patung, berhala. Pertanyaannya pada jamaah, kalau tadi hijrah itu adalah ibadah yang berat, kira-kira dirasakan nggak? Kita bisa membayangkan tidak? Orang-orang kafir Quraisy dulu, orang-orang penyembah berhala, suruh pindah dari nyembah Tuhan, apa berhala, suruh nyembah Allah. Berat atau susah? Berat atau susah, Bu? Berat atau susah? Ya, dua-duanya. Berat. Sampai dikatakan dalam ayat lain, mereka mengatakan, apakah kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami yang banyak, terus pindah ke Tuhan yang cuma satu? Itu logika mereka itu berpikir sampai sebegitu. Ini aneh ya Muhammad. Kita punya Tuhan banyak, suruh nembah Tuhan satu. Maka buat mereka hijrah saat itu susah. Karena mindset mereka, Tuhan yang banyak lebih baik daripada Tuhan yang satu. Gak semua orang bisa hijrah. Ya, ya, kalau rumah kita banyak sama rumah satu, banyak bagusan mana? Anak kita banyak sama anak yang satu, bagusan yang banyak pada jamaah. Tuhan banyak, suruh pindah Tuhan satu, berat buat mereka. Maka para jamaah sekalian berbahagia, kalau dulu di zaman Nabi SAW, hijrahnya itu adalah dari perbuatan syirik kepada tauhid, mungkin juga dengan apa? Waktu itu khamr, ya, mabuk sudah ada, tapi belum diharamkan, masih bertahap, ya. Berzina, mabuk, itu apa namanya, membunuh, judi, itu udah ada para jamaah, cuma belum diharamkan saat itu karena biang dosanya itu adalah syirik. Nah, kalau zaman sekarang para jamaah, konteks kekinian zaman sekarang ini, perbuatan haram apa yang harus kita hijrahi? Dosa apa yang sekarang ini sedang apa namanya melanda rakyat Indonesia? Pernah nggak bikin survei Bapak Ibu? Dosa yang paling teratas itu menjangkit kita manusia, masyarakat, itu dosa yang paling banyak apa kira-kira? Judi, mabok, syirik, zina, apa kira-kira?
Kalau berdasarkan ayat para jamaah, itu yang teratas, dosa yang paling banyak itu adalah syirik. Surat Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim mengadu kepada Allah, sesungguhnya berhala-berhala itu sudah banyak menyesatkan manusia. Ya, maka dia berdoa, jauhkan aku dan anak cucuku dari berhala, menyembah berhala ini. Nah, zaman sekarang juga sebenarnya dosa yang paling banyak itu adalah dosa syirik. Menduakan, menyekutukan Allah, cuma kurang rada-rada orang pada ngeh. Ya, karena dosanya itu halus. Adanya pada keyakinan, adanya dalam hati. Paling ada yang begitu ketara benar, dosa yang zaman sekarang itu, apa yang sekarang lagi viral pada jemaah? Ada yang bisa jawab? Kalau kita berita yang lagi viral tentang perbuatan dosa, narkoba, judi, pergaulan bebas, itu mana yang lebih tinggi para jemaah? Narkoba, judi, pergaulan bebas. Tinggi semua tuh tingkat kejahatan. Tapi sekarang yang paling tinggi rankingnya apa? Yang bikin orang resah dan di media massa itu paling viral, judi online. Jadi kalau mau menerapkan hijrah di zaman sekarang ini adalah bagaimana berpikir hijrah bisa meninggalkan perbuatan judi itu. Jadi sangat meresahkan sekali, merebak sekali. Ekonomi lagi susah, ditawarkan, diiming-iming dapat duit banyak, cuma ya taruhan berapa, naruh sekian, dijanjiin dapat untungnya gede. Jadi para jamaah sekalian yang berbahagia, musibah buat kita kalau ada keluarga kita yang terkena judi online. Atau kita yang terkena, mungkin ada yang sudah terkena. Kita pikir dulu dosa yang punya candu itu adalah narkoba. Cuma narkoba. Siapa yang nyobain narkoba langsung ketagihan. Ternyata ketagihan itu bukan hanya pada narkoba saja. Judi online juga begitu katanya. Saya sih belum cobain. Nggak mau dicobain, jangan dicobain. Sekali nyobain nanti takut ketagihan dan susah meninggalkannya. Jadi Allah menyebutnya dalam surat Al-Maidah, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan. Bahwa judi itu, mabuk juga adalah rijsun. Rijsun itu adalah najis, min amalis syaitan, perbuatan syaitan. Dikerjain. Maka para jamaah sekalian, musibah bila terkena susah untuk berlepas diri. Seperti orang yang sudah kecanduan narkoba itu susah untuk berlepas diri. Judi online juga susah. Sampai ada rumah tangga mau cerai, suaminya, Ustaz, saya mau ceraiin istri saya, bisa nggak ya? Boleh nggak ya? Jangan, cerai itu dosa, nggak disuka sama Allah. Kalau punya masalah rumah tangga, selesain, bersabar, ya, bersabar lebih baik, ujung-ujungnya surga. Saya bacain ayat, saya bacain hadis, jangan deh. Kalau kita bersabar menghadapi kelemahan, kekurangan pasangan kita, itu pahalanya segini. Begitu udah saya jelasin, saya tanya lagi, gimana? Nggak jadi cerai kan? Jadi, Ustaz. Wah, capek-capek saya jelasin, mau cerai juga. Emang kenapa istri kamu? Istri saya kecanduan judi online, Ustaz. Sampai mau diceraiin. Emang nggak bisa dibenerin? Saya bilang, emang TV dibenerin, rusak. Diceraiin. Itu ibu rumah tangga kena judi online. Dulu mah yang orang mau main judi itu biasanya orang-orang harus datang dulu ke tempat-tempat tertentu, itu juga di ngumpet-ngumpet, ya. Sekarang udah bisa pakai handphone, anak-anak udah bisa menjangkau. Jadi sudah sampai mengkhawatirkan sebenarnya. Ya. Dulu tukang pulsa itu saya baru tahu, ada yang nanya, dosa nggak, Ustaz? Apaan?
Kalau saya ngelayanin orang transfer dana, duit, top up, itu ternyata buat judi, Ustaz. Kan anak-anak itu belum pada punya KTP, belum punya rekening, belum bisa punya m-banking, belum ada. Dia pakai aplikasi top up, ngisi 100.000, 50.000 buat judi slot. Dosa nggak, Ustaz? Nah, jadi banyak yang laku yang itu justru malah. Dulu orang pada beli pulsa data, ya kan? Sekarang pada buat transaksi itu. Jadi para jamaah sekalian yang berbahagia, ada orang tua yang memisahkan anaknya dari menantunya. Kenapa, Pak, dipisahin? Suaminya terkena canduan judi online. Seakan-akan tingkat parahnya saya jadi ngebayanginnya gitu ya, karena saya nggak tahu ya. Jadi bagaimana cara menyelesaikan persoalan ini? Maka salah satu solusi yang ditawarkan adalah hijrah. Dalam Islam, bagaimana dia bisa meninggalkan judi online itu adalah hijrah. Ya. Jadi para jamaah sekalian berbangsa, semangat hijrah inilah yang seharusnya digembor-gemborkan. Karena kalau belum hijrah total, itu pasti balik lagi, pasti akan kembali lagi. Ayat yang kedua para jamaah di surat Al-Muzammil ayat 10. Sampingnya surat yang ke-73 ayat 10. Kalau tadi ayat 5. Termasuk surat-surat Makkiyah yang turun di awal Nabi diangkat menjadi Rasul. Ternyata sudah ada perintah hijrah juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir 'ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Ada kalimat wahjurhum, itu satu akar kata dengan hijrah. Wahjurhum hajran jamila. Cuma konteksnya berbeda para jamaah. Kalau surat Al-Mudaththir konteksnya adalah Nabi diperintahkan untuk hijrah dari perbuatan haram, perbuatan syirik, menyembah patung berhala yang dilakukan oleh orang jahiliyah saat itu. Maka dalam surat Al-Muzammil konteksnya adalah meninggalkan pelaku-pelakunya. Wahjurhum, tinggalkan mereka. Siapa? Mereka yang membenci engkau ya Muhammad, mereka yang gak suka sama Islam, mereka yang memusuhi kamu, mereka yang menginginkan kamu binasa, tinggalkan. Wahjurhum, tapi ninggalinnya dengan hajran jamila, dengan cara hijrah yang bagus, meninggalkannya. Jadi poin besarnya perjalanan, ternyata ada makna hijrah yang berikutnya adalah hijrah dari pergaulan. Kenapa? Karena banyak perbuatan haram, perbuatan judi umpamanya, itu awal mulanya adalah seseorang terkena karena pergaulan. Salah pergaulan. Maka di dalam Islam itu Nabi sangat mengingatkan sekali. Nabi mengatakan al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu ada pada agama temannya. Ya, ini tanpa disadari teman itu sebenarnya mempengaruhi kita. Falyanzur ila man yukhaliluh. Maka perhatiin, kalau mau nyari teman dekat, siapa temannya, perhatiin. Kenapa? Karena sedikit banyaknya orang itu akan dipengaruhi oleh pertemanannya. Kalau main sama ahli ibadah, dia akan rajin ibadah. Kalau main sama orang baik, dia jadi orang baik. Tapi kalau dia main sama pemabuk, dia akan jadi pemabuk. Main sama penjudi, dia akan jadi penjudi. Maka perhatikan, kalau sekiranya teman ini akan membahayakan kita, mengganggu keislaman kita, maka hijrahi. Ya, seperti dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menceritakan dahulu di umat-umat dulu itu ada orang yang punya dosa membunuh sampai 99 orang, Pak. Pernah dengar kisahnya nggak, Pak? Dia mau taubat. Kenapa sampai banyak segitu orang membunuh sampai 99? Ternyata dosa membunuh pun punya candu. Bunuh sekali, 2 kali, 3 kali, udah nggak punya perasaan lagi, enak aja bunuh. Oh, lihat tuh di Palestina, ngebomin juga, bunuh anak-anak kecilan, ibu-ibu, nggak dia pikirin, juga lagi. 99 dia mau tobat, ternyata salah orang. Dia nyari ulama, ketemu sama ahli ibadah.
ngasih jawaban salah, ditebas lagi sama dia jadi 100. Pas ketemu sama ulama dan dikatakan bisa taubat, maka ulama tersebut mengatakan, kamu jangan kembali lagi ke daerah kamu. Suruh ngapain? Suruh hijrah. Kenapa? Kalau kamu balik lagi, kamu itu adalah negeri yang kampung yang sudah rusak katanya. Kamu ketemu sama teman-teman kamu akan balik lagi. Maka suruh pindah ke negeri yang lain. Di tengah jalan dia meninggal dunia dan Allah takdirkan masuk surga. Jadi penting para jemaah untuk kalau mau menyekolahkan anak, ya dipilihkan itu lingkungannya, temannya, gurunya. Karena ada pengaruh dari temannya. Dari masih kecil kita didikin, kita disekolahin TK Islam, SD Islam, SMP Islam, SMU Islam, SDIT, SMP IT segala macam kita ngajiin. Begitu kuliah kagak, disuruh sholat susah. Kenapa sih? Salah pergaulan. Kita udah didik di rumah, main di luar salah. Udah. Jadi para jamaah hijrah, pindah pergaulan. Dan yang berikutnya para jamaah yang menarik untuk kita renungkan adalah Al-Quran surat tentang hijrah juga disebutkan dalam ayat surat Al-Furqan ayat 30. Surat Al-Furqan ayat 30. Tapi surat Al-Furqan ayat 30 ini adalah berbicara tentang hijrah yang membuat kita sedih, yang membuat kita introspeksi diri, karena konteksnya berbeda dengan ayat yang sebelumnya. Surat Al-Furqan ayat 30 ini konteks hijrahnya adalah berkaitan dengan curhatnya atau pengaduan Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala ar-rasul, dan berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud dalam tafsirnya, dia berkata kepada Allah, mengadu tentang kondisi kaumnya. Apa kata Rasul? Inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal Qur'an, mereka telah menjadikan Al-Qur'an ini mahjura. Nah, kalimat mahjura itu adalah satu akar kata dengan hijrah. Kaumku telah menjadikan Al-Quran yang seharusnya dibaca, Al-Quran yang seharusnya dijadikan pedoman, harusnya dijadikan sahabat, malah dijadikan sesuatu yang ditinggalkan, diabaikan, dicuekin, diantepin. Itu namanya mahjurah. Seharusnya yang dihijrahi, yang ditinggalkan itu adalah perbuatan haram, tinggalin. Teman-teman yang membahayakan, tinggalin. Tempat, negeri, ya daerah yang mengancam, tinggalin. Ini malah Al-Quran yang ditinggalin, salah meninggalkan. Seharusnya dideketin malah ditinggalin. Kalau boleh mungkin Al-Quran bicara, apa salahku? Kenapa aku ditinggalkan? Bukankah di Al-Quran ini sebagai petunjuk jalan keselamatan, kebahagiaan? Harusnya dijadikan sahibul Quran. Dijadikan sahabat kemana aja dia bawa. Malah mahjurah. Sampai ada yang tidak membaca Al-Quran. Jangankan sehari Pak, seminggu nggak baca Quran. Bahkan sebulan, bahkan ketemu lagi Ramadan baru baca Quran. Ya, giliran baca Instagram, baca Facebook, WA, nggak lupa. Jadi kalau baca media sosial, TikTok segala macam nggak lupa, giliran Quran lupa. Nah di zaman Nabi itu udah Nabi sudah mengeluh karena mereka dibacain Quran nggak tertarik, mereka walgau fiha, cuekin aja, jangan dengerin Muhammad, dengerin Al-Quran, kabur. Di zaman Nabi sudah terjadi, apalagi di zaman sekarang. Maka para jamaah sekalian berbahagia, ini menjadi renungan kita. Mungkin salah satu yang menyebabkan kenapa hijrah di zaman Nabi dulu 8 tahun sudah menghasilkan perubahan yang sangat luar biasa.
di zaman kita ini, kenapa tidak begitu bisa dirasakan dahsyatnya manfaat hijrah? Ya, boleh jadi karena tadi yang pertama adalah mindset kita, hijrah itu hanya sebatas pindah tempat. Yang kedua, bahwa kita tidak menyiapkan diri kita bahwa hijrah itu berat. Hijrah itu berat, maka harus dipersiapkan terlebih dahulu keislaman dalam diri kita, tegakkan tauhidnya, sholatnya, ya, puasanya, sedekahnya, hajinya. Baru setelah itu bisa hijrah dari perbuatan yang haram secara totalitas. Ya. Kemudian juga ternyata masih bergaul dengan orang-orang yang membahayakan. Orang-orang jadiin musuh, dia membahayakan, malah didatengin, malah dideketin. Bagaimana nggak akan menjadi rusak lagi semangat hijrahnya? Orang-orang lagi mengecam perbuatan-perbuatan jahatnya, dia malah datang, malah akrab. Jadi maksudnya dihijrahi yang kayak begitu. Jadi pada zaman sekalian berbagi, dan berikutnya adalah penyebabnya barangkali adalah karena salah menghijrahi. Al-Quran yang dihijrahi bukan perbuatan yang haram, malah Al-Quran yang tidak dibuka, tidak ditengok. Kalau kata sahabat, ya, dalam tafsir Ibnu Katsir itu meriwayatkan bentuk Al-Quran itu ditinggalkan zaman Nabi dulu itu adalah orang baca Quran doang tidak mentadaburinya. Baca doang, tidak mentadaburinya, itu udah masuk kategori menghijrahi Quran. Baca doang tapi nggak mengambil maknanya, nggak ngambil pelajarannya, nggak diamalin, itu sudah masuk kategori menghijrahi Al-Quran, mengabaikan Al-Quran. Bagaimana dengan zaman sekarang? Boro-boro mentadaburinya, bacanya juga enggak. Kebanyakan orang sono ya, orang sini mungkin enggak ya. Kadang baca doang, tajwidnya bagus, khatam, tapi maknanya harusnya dilengkapi dengan makna dan tadaburnya. Seperti saat ini, setelah kita membahas tentang ayat-ayat tentang hijrah ini, maka seharusnya membawa ke dalam hati kita dan jadikan itu sebagai rasakan ada peningkatan iman. Iya ya. Kenapa selama ini kita nggak bisa keluar dari kubangan dosa yang selama ini barangkali menjerat kita? Seorang koruptor, kenapa nggak bisa ninggalin korupsi sih? Ya, kalau dalam konteks para pejabat, pekerja ya di kantoran itu, maka konteks hijrahnya adalah meninggalkan perbuatan haramnya itu adalah yang tersesuai dengan kondisi dia. Betapa susahnya itu para jemaah. Dan sekali lagi tawarannya adalah dengan hijrah. Ya, kalau anak-anak berarti hijrahnya apa? Sekarang ini sedang maraknya ini adalah judi online, game online. Coba perhatikan, anak-anak begitu susah sekali suruh ninggalin game itu. Ada yang udah dipesantrenin gara-gara kecanduan game, kabur, ulang, lari, nggak bisa ninggalin gamenya. Nah, bagaimana cara meninggalkannya? Konteksnya lagi hijrah. Nah, masuk pesantren kalau dia bisa bisa ajeg ya di pesantren itu udah pindah dari lingkungan, pindah dari teman, pindah suasana. Kalau dia bisa itu baru bisa menahan dari dosa-dosa atau kelalaian dia. Tapi begitu liburan balik lagi, nah, susah kan? Begitu pulang ke rumah main lagi. Begitulah. Tapi sekali lagi semangatnya adalah semangat hijrah. Mudah-mudahan ya di bulan Muharram ini ya saat kita sedang mengenang hijrah, karena Nabi hijrah dulu bulan apa Pak? Kapan Nabi hijrah? Nabi hijrah dulu bulan Safar ya. Berangkat dari kota Mekah itu Nabi bulan yang kedua, bulan Safar. Ya. Tanggal 27 keluar dikepung, lolos ke Madinah. 400 km lebih jalan kaki. Berapa hari itu Pak? Kalau kita di challenge sanggup berapa hari Pak? Jalan kaki 400 kilo. Berapa hari dari sini ke Semarang?
Nabi menyempuhnya sampai di kota Madinah itu bulan berikutnya, tanggal 12 Rabiul Awal. Berarti kurang lebih 15 hari atau 2 pekan berjalan. Berat di usianya saat itu 53 tahun. Ya, usianya saat itu 53 tahun. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita untuk mengamalkan nilai-nilai hijrah, menyesuaikan dengan zaman sekarang. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau didiskusikan, kalau ada silakan.